Puji Tuhan. Jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Ada sebuah cerita, ini mengenai seseorang yang pergi ke dokter untuk men-check up ceritanya. Namanya si Ko Ahong. Ya mudah-mudahan gak ada yang namanya Ko Ahong sini ya. Ini cuma nama fiktif. Jadi Ko Ahong ini suatu hari pergi ke dokter dan dia sedang mengalami masalah dengan tubuhnya. Lalu di-check up lah dia ke lab darahnya. Dan dokter memeriksa, lalu ditemukanlah kalau dia itu kolesterolnya atau triglyceridnya tinggi. Dan dokter berkata pada Ko Ahong ini, kok harus mulai diet sekarang. Kok suka makan apa? Dia katakan, saya paling suka makan babi. Samcan, cukyok gitu ya. Lalu dokter bilang, mulai sekarang ganti menunya. Mulailah makan makanan yang lebih sehat. Makanlah yang banyak di air tawar, maksudnya ikan gitu ya. Maksud dokter, banyaklah makan-makan seperti itu. Akhirnya Ko Ahong bilang, oke, gitu ya. Dan pulanglah dia. Suatu hari dokter ini melewat ke rumah si Ko Ahong ini. Dia bertemu dengan pelayan si Ko Ahong dan dia tanya, Ko Ahong gimana kabarnya? Baik dokter. Dia lagi ngapain nih? Oh dia sedang di kolam renang. Oh dokternya senang. Luar biasa, ada kemajuan. Dia sudah mulai berolahraga. Bagus, dokter bilang bagus. Dia rutin ya kolam renang? Iya sudah dari pagi dari kolam renang kata pelayannya. Oh dia lagi, tapi pelayannya itu melanjutkan dengan perkataan ini. Dia dari pagi bukan berenang dokter. Loh jadi dia ngapain di kolam renang? Oh dia sedang melatih babinya berenang. Nah Anda menangkap sesuatu di sini ya. Ada orang yang menganggap nasihat dokter itu tidak baik buat dia. Dia ingin pakai caranya sendiri. Dia masih senang dengan kehidupannya sendiri. Jadi kalau cerita ini mungkin kita bisa tertawa, tapi kita bisa juga mentertawakan kehidupan kita sendiri. Jangan-jangan kita juga hidup seperti itu. Kita jalan sendiri, pakai cara sendiri. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sering melakukan seperti itu. Bapak Gembala kemarin menjelaskan dengan sangat jelas lewat peta. Kehidupan orang Israel seperti itu. Ketika mereka menjalani hari-hari mereka keluar dari Mesir menuju suatu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk didiami, tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Sangat menyenangkan, sangat indah, tanah yang diberkati. Nah, mari kita lihat sedikit. Saya akan sedikit mereview apa yang Bapak Gembala bawakan di hari Minggu, supaya mungkin sebagian belum mendengarkan dan belum terbayang ini mengenai apa. Ini seperti perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan. Kadang di dalam perjalanan hidup kita berputar-putar, mengalami kesulitan, mengalami padang gurun, jalan berbatu-batu. Kita pengennya cepat. Apakah ada jalan cepat? Ada. Bagaimana dengan jelaskan dengan sangat jelas. Dari Gosen ke Kanaan itu kurang dari 300 km. Hanya dibutuhkan dengan berjalan kaki dengan jumlah jutaan orang cukup. Hanya dengan beberapa hari saja. Mungkin sekitar 10 hari sudah sampai, 10-11 hari sampai. Sangat mudah sekali. Ini Bapak Gembala katakan pantura, jalan lewat pantai utara. Dengan sangat mudah, dengan sangat gampang dan mereka akan sampai ke Kanaan. Mari kita lihat di Keluaran pasal 13 ayat 17. Tapi Tuhan tidak membawa lewat jalan pantura ini. Mengapa? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka menuju jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sekali lagi, tidak melalui jalan ini, jalan yang di atas itu. Karena akan melewati daerah orang Filistin. Meskipun jalan ini, jalan terdekat ini, tercepat ini, adalah yang paling nyaman, paling cepat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Kita balik ke peta. Filistin ada di daerah sini. Suatu daerah yang unik. Dikuasai oleh 5 orang raja, ada 5 kota kerajaan, dan mereka sangat kuat. Kita tahu, tidak ada yang bisa menguasai daerah Filistin sampai mungkin lewat zaman Daud. Mulai dikuasai. Bahkan waktu zaman Saul pun
Saul tidak bisa mengalahkan Filistin. Mereka sangat kuat. Mereka adalah bangsa yang datang dari daerah Kaftor atau sekitar daerah laut. Mereka ini pelaut, datang dan menguasai di Kanaan. Jadi mereka sudah menyatu dengan Kanaan. Dan mereka membaur dengan Kanaan. Mereka hidup damai dengan orang Kanaan. Sangat sulit dikuasai. Sedangkan di sini orang Israel ada budak yang tidak bisa berperang. Kita bayangkan apa yang terjadi kalau mereka langsung dibawa melewati daerah Filistin tanpa kekuatan, tanpa mental, tanpa keberanian untuk melawan suatu bangsa yang begitu kuat. Saya kira akan babak belur, akan habis. Dalam 10 hari, 11 hari mereka akan habis. Habis-habisan, hancur. Kadang kita mungkin berpikir, Tuhan jalan ini kan lebih cepat, Tuhan. Saya bisa mendapatkan, saya bisa menikmati kekayaan yang sudah didapat di Mesir ini. Lebih cepat. Langsung masuk ke daerah yang Tuhan janjikan. Mengapa kita tidak boleh lewat sini? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Kalau kita langsung masuk ke daerah sini, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, sebentar pun akan lenyap, sebentar pun akan habis. Banyak cerita di mana orang mendapatkan kekayaan begitu cepat, tapi tidak bisa mengelolanya. Itu habis dalam hitungan tahun. Kekayaan mereka habis, karena mereka tidak siap. Nah di sini ada ditulis land of Philistine. Jadi ini jangan sedikit pengetahuan saja, Bapak Ketua Betel sudah menjelaskan bahwa ini bukan Palestina. Palestina itu istilah setelah 1900, tahun 1900-an. Dikuasai Inggris dan mereka memberi daerah ini namanya Palestina. Tapi Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa ini daerah Palestina. Palestina itu adalah daerah orang Arab yang migrasi. Arab itu di sini termasuk Moab, Amon atau Yordania itu termasuk Arab. Itu migrasi ke Kanaan. Jadi kita jangan dicampur baurkan dengan apa yang terjadi di zaman ini. Ini adalah daerah Kanaan. Tuhan menjanjikan Kanaan untuk orang Israel. Mari kita lihat. Kemarin Bapak Gembala sudah jelaskan. Pesan Tuhan ini adalah bahwa memang tidak mudah untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Ada jalan-jalan yang sulit, berbatu. Kadang-kadang kita tidak mengharapkan bisa melewati jalan seperti itu. Tapi kita harus ingat, rancangan Tuhan yang terbaik. Jalan Tuhan yang terbaik. Dan kita belajar. Kita akan belajar, banyak belajar mengenai hal ini. Karena 430 tahun jadi budak. Mungkin orang Israel ini hidupnya sudah tidak ingat Tuhan lagi. Mereka ketika ditekan, mereka menjerit. Tetapi konsep tentang Tuhan, siapakah Tuhan, siapakah mereka mungkin sudah hilang. Yang mereka ketahui bahwa mereka itu adalah budak. Budak yang diberi makan, budak yang diperintah, budak yang ditekan oleh atasan atau oleh raja. Itu mereka hanya itu. Beranak pinak, berkembang biak, tetapi di bawah tekanan. Diperhamba tepatnya. Nah pesan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin kita memahami jalan Tuhan ini. Sesuatu yang menurut Tuhan pasti terbaik. Meskipun menurut kita belum tentu terbaik. Sama seperti apa yang Bapak gembalakan, kadang kita ingin mempercepat sesuatu. Kepompong kita korek-korek, kita keluarkan. Jadi kupu-kupu, jadi. Tapi hanya hidup hitungan jam mungkin. Kemudian mati. Apakah itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita? Cepat, tetapi kemudian hancur. Saya kira tidak demikian. Tuhan punya rancangan jauh lebih indah. Atau kita makan mie instan, sesuatu yang enak, cepat. Tapi mungkin kita tidak sadar apa akibatnya kalau kita terus-terusan makan seperti itu. Bapak Gembala katakan ada dua hal, kemarin ada 2 poin. Yang pertama, Tuhan punya cara dalam melatih kita, meskipun mungkin terasa tidak menyenangkan. Jadi mengenai satu pelatihan dalam hidup. Yang kedua, Tuhan punya cara dalam mengalahkan musuh-musuh umatnya. Di sini Tuhan juga ingin kita lepas dari apa yang namanya kutuk-kutuk Mesir. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti yang kita sudah nyanyikan tadi. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah pagi hari ini, saya akan sambung atau saya akan lanjutkan. Cuma 1 poin. Poinnya adalah bahwa dalam perjalanan hidup kita,
kita memerlukan pimpinan Tuhan agar bisa finishing well. Nah, atau dengan kata lain, supaya kita bisa menyelesaikan kehidupan kita. Bukan hanya sampai Kanaan. Nanti kita akan sama-sama belajar. Finishing well di mata Tuhan, kita harus atau kita perlu pimpinan Tuhan. Mari kita sedikit melihat di peta ini. Dalam kehidupan kita, ketika kita masih menjadi budak dosa, budak di Mesir, dikuasai oleh dosa, tidak berdaya, Tuhan panggil keluar. Tuhan panggil keluar. Sama ketika Yusuf, Maria, Yesus di Mesir, Tuhan katakan, aku panggil anakku keluar dari Mesir. Kita tidak didesain oleh Tuhan untuk hidup di Mesir. Di Mesir, semua orang menyembah berhala. Semua orang hidup sejahtera, menikmati kelimpahan, tetapi dalam perbudakan, dalam perhambaan. Tuhan tidak ingin kita hidup di Mesir. Dia panggil kita keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk sesuatu yang Tuhan inginkan. Umat Tuhan, bukan umat Mesir. Maka Tuhan ajak semua umatnya keluar. Keluar. Ketika kita keluar, ketika kita mulai mengikuti Tuhan, Tuhan berikan banyak mujizat. Tuhan perlihatkan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Dan itu dinyatakan di Mesir dalam 10 tulah. Di mana orang Mesir pun mengakui, ini adalah Tuhan yang hebat. Tapi apakah orang Mesir bertobat? Tidak. Kebesaran Tuhan belum tentu membuat orang bertobat. Nah ini jadi sesuatu yang penting. Ketika orang Israel keluar, ketika kita dipanggil dari kegelapan, apakah otomatis kita ini menjadi hamba Tuhan atau mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan mau hidup bersama Tuhan? Jawabannya belum tentu. Banyak orang yang mengalami mujizat tetapi tidak mau ikut Tuhan. Jadi mujizat itu bukan satu jaminan seseorang pasti mengikuti Tuhan. Tapi di sini Tuhan nyatakan mujizatnya. Tuhan perlihatkan mujizatnya untuk menunjukkan siapa dirinya. Tetapi ini bukan suatu atau belum menjadikan suatu pemahaman bahwa kita pasti ikut dia. Jadi di sini masih suatu proses yang Tuhan akan bawa ke suatu tempat di mana dia akan memperbaharui segala sesuatunya. Saya tulis di sini riset atau Gunung Sinai. Disitulah sesuatunya diperbaharui. Nah ini yang akan kita tekankan di pagi hari ini. Dimulai dari Sinai. Di Sinai, inilah cara Tuhan memperbaharui hidup kita. Nah Ibu Bapak mungkin bisa pelajari, mengapa Tuhan bawa ke Sinai. Kemarin Bapak Gembala katakan, coba cek berapa lama dari Mesir ke Refidim. Refidim ini dekat sekali dengan Sinai. Di mana mereka diserang oleh Amalek. Amalek tidak suka umat Tuhan beribadah di Sinai. Dia serang di belakang. Bagian yang paling lemah. Katanya sekitar 40 hari, 45 hari. Sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Mereka sampai di Refidim. Dan di situ mereka diserang habis-habisan oleh Amalek. Tetapi Tuhan bela mereka. Tuhan beri kemenangan. Dan sampailah mereka di Sinai. Nah ini satu titik yang sangat penting. Jadi mulai dari Mesir sampai Sinai ini mereka belum mengenal Tuhan. Meskipun mereka mengalami mujizat Tuhan. Melalui Laut Merah, luar biasa. Laut dikeringkan. Mereka memuji Tuhan, bersuka cita. Tapi apakah mereka sudah mengenal Tuhan? Belum. Hanya baru melihat manifestasi Tuhan. Kehebatan Tuhan. Gejala-gejala yang mereka bisa mengerti bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat. Tapi di sini belum ada perubahan hidup. Belum ada sesuatu yang baru. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan untuk bisa mengerti Tuhan, untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, maka seseorang itu harus diperbaharui. Diperbaharui apanya? Jiwanya, rohnya. Jiwa ini menyangkut pikiran. Apa yang dipikirkan? Hati, perasaan, kehendak. Itu harus dirubah. Atau di istilah yang kita sering sekali mendengar, metamorfo.
Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan lihat apa yang dikatakan Paulus mengenai orang Israel ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini mengenai ibadah, melibatkan segala sesuatunya dengan lengkap. Nah, kita perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, serupa dengan Mesir. Sebab, atau tetapi, berubahlah oleh pembaharuan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah. Metamorfo, budimu, pengertianmu, pikiranmu. Untuk apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan sedang ingin kita jalani, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selama orang ini belum diperbaharui jiwanya, rohnya, dia tidak bisa mengerti. Selama orang Israel, selama kita masih mengacu kepada Mesir, kita tidak akan bisa mengenal jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengerti jalan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengikuti jalan Tuhan. Karena itu yang Tuhan pertama kali pulihkan adalah jiwanya, pikirannya, rohnya, ibadahnya dipulihkan. Ini adalah satu langkah yang sangat penting ketika seorang mau mengikuti perjalanan bersama Tuhan, maka pikirannya harus berubah. Cara memandang Tuhan harus berubah. Pengertiannya harus berubah. Ibadahnya harus berubah. Nah, ini luar biasa. Kita perhatikan di sini, Tuhan mulai memperkenalkan dirinya di sini. Di sini Tuhan mulai menyatakan siapa dirinya, pribadinya. Lewat hukum-hukum, lewat 10 hukum yang tuliskan Musa, dan hukum-hukum Kejadian sampai Ulangan. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa. Menarik di sini, Tuhan menyuruh Musa menuliskan. Dan Tuhan tuliskan semua dengan lengkap, dengan jelas. Mulai dari siapakah dari Tuhan, kitab Kejadian, pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak diciptakan, Allah yang sudah ada dari awal, dan dia menciptakan manusia. Jadi ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuh manusia yang berharga di mata Tuhan, serupa dengan Tuhan, sebentuk dengan Tuhan, bukan budak, bukan hamba dosa, sesuatu yang mulia, itu dipulihkan. Dan ini harus dimengerti oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah, diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk bekerja sama dengan Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak didapatkan di Mesir. Yang mereka tidak tahu siapakah mereka ini. Mereka hanya tahu makan, bekerja, diperbudak, makan, bekerja, berkembang biak, diperbudak. Tidak tahu tujuannya untuk apa. Tapi Tuhan nyatakan, kita tuh punya tujuan yang mulia, diciptakan oleh Tuhan untuk satu tujuan yang baik. Seperti tanah liat, dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk menjadi satu yang luar biasa, satu yang mulia. Waktu zaman Musa diperkirakan, waktu itu mungkin sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, ketika mereka di Mesir, ada seorang penafsir, dia menyelidiki kira-kira kehidupan mereka seperti apa dalam literasi mereka atau dalam hal pengetahuan mereka. Dikatakan katanya kurang lebih, itu kurang dari 1% manusia saat itu yang melek huruf. Jadi boleh katakan para budak ini atau secara umum mereka itu tidak bisa membaca. Jadi yang bisa membaca itu adalah kalangan-kalangan ningrat. Seperti Musa dididik di istana. Dia bisa membaca, bisa menulis. Bahkan diperkirakan dia itu ahli dalam menulis hieroglif atau tulisan-tulisan Mesir dan bahasa lain. Jadi Musa ini Tuhan persiapkan luar biasa. Dan Tuhan pakai untuk menuliskan 5 kitab Musa. Dituliskan. Tetapi mereka belum bisa membaca. Budak-budak atau orang Israel ini belum bisa membaca. Oleh karena itu Tuhan menyatakannya lewat perkataan. Atau Tuhan katakan dengarlah, dibaca, diperdengarkan.
Tapi saya melihat di sini satu yang luar biasa ketika kita mengikuti perjalanan Tuhan. Dari seorang yang buta huruf, seorang yang bodoh, seorang yang tidak mengerti firman. Ketika di Sinai, Tuhan tuliskan semuanya. Dan saya sempat mencari apakah waktu zaman Musa mereka menjadi melek huruf. Saya cari tapi sampai sekarang belum ketemu. Nanti dijelaskan di zaman Daud, mereka sudah mempunyai satu struktur pendidikan yang luar biasa. Tapi di sini Tuhan mendidik mereka dan ada kemungkinan besar Musa pun mengajarkan mereka membaca, melek huruf. Jadi di sini kita lihat ada satu pendidikan yang terjadi. Bukan hanya lewat, bukan hanya masuk dalam satu ibadah, satu pengertian tentang pengenalan Tuhan, tapi ada satu pendidikan pengertian akan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 7. Amsal katakan jangan anggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kadang-kadang kita baru keluar, baru mengikut Tuhan, baru menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita sudah merasa kita hebat. Kita sudah merasa diri kita hebat. Kita mengatur-atur Tuhan. Kita mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Kita mulai tidak suka apa yang Tuhan inginkan. Di Roma 11 ayat 25, senada dengan apa yang Paulus katakan, jangan anggap diri kita pandai, tapi takutlah akan Tuhan. Sangat ditekankan, takutlah akan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan inginkan. Itu satu struktur perjalanan yang luar biasa, mulai diperkenalkan hukum Tuhan. Itu adalah langkah pertama, diperbaharui, menjadi manusia baru, menjadi anak Tuhan. Dan harus mulai mengerti siapakah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan. Dan mereka dididik di padang gurun. Di sini kita jangan dikacaukan bahwa mereka sudah akan masuk. Belum, masih di Sinai. Masih baru menuju akan masuk ke Kanaan. Dididik dahulu dalam perjalanan. Kadang-kadang kita kan tidak suka kalau Tuhan mendidik kita. Diberi kepercayaan, tidak mau. Diberi tugas, tidak diselesaikan. Inginnya kayak gini sendiri. Seperti kok Awang tadi. Saya pengennya sukanya itu makannya. Ya udah. Tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Hukum-hukum diberikan, tapi tidak dijalankan. Kalau ibu bapak perhatikan di 5 kitab hukum Musa, terutama di Keluaran, itu akan banyak sekali hukum-hukum yang strukturnya itu sangat-sangat luar biasa. Sangat rapi strukturnya. Mulai hubungan dengan Tuhan, 5 hukum pertama. Dan hubungan dengan manusia, secara sosial, secara hukum, secara kehidupan. Semua ditulis dengan sangat baik, sangat rapi Tuhan buat. Dan berikan pada Musa. Dan ini rupanya ditiru oleh orang Jepang. Saya sempat baca, katanya di Jepang, untuk anak balita, pra-TK, TK sampai SD awal, di sana mereka tidak berikan PR. Atau kalau di kita mungkin ditekankan. Kalau anak sudah bisa nulis, umur berapa tahun, kita anggap, wih hebat, canggih. Apalagi kalau dia bisa menghitung matematika. Makanya kita sering ketemu anak kecil yang kita tanyakan 1 tambah 1 berapa? Matematika yang dipentingkan. Tapi orang Jepang, mereka menekankan adalah dalam masa-masa awal kehidupan seorang balita, yang ditekankan adalah karakternya, disiplinnya, tanggung jawabnya, ketaatannya, kebersihan. Oleh sebab itu mereka semenjak dari SD, mereka sudah terbiasa membersihkan WC, membersihkan kelas, dan katanya di sana tidak ada petugas kebersihan. Mereka kerjakan sendiri. Anak-anak kecil, anak-anak balita, ditekankan adalah karakternya. Bukan pengetahuan matematikanya, bukan pengetahuan fisikanya, tapi karakter budinya. Mereka mengerti dan mengikuti, sebenarnya itu yang Tuhan lakukan pertama. Memperbaharui budi dulu. Bukan kehebatan berperang, bukan. Bukan diajarkan memanah, bukan. Bukan diajarkan cara memakai pedang, bukan. Diperbaharui pikirannya, budinya, karakternya. Dan Tuhan ajarkan suatu strategi yang luar biasa bagi mereka. Ada satu gambar, satu lagi, yang dimana Tuhan bikin suatu susunan bagaimana cara mereka berkemah di padang gurun.
Dan Musa sangat memahami, karena Musa ini adalah seorang ahli strategi. Dia adalah seorang pangeran yang diajarkan cara berperang. Dan kita akan lihat bahwa yang strategi yang Tuhan bikin di padang gurun ini sangat luar biasa. Di mana Tuhan bagi 12 suku ini, kecuali suku Lewi. Suku Lewi ini adalah full timer yang melayani Tuhan. Ditempatkan di tengah perkemahan orang Israel. Di mana ada tabut Tuhan. Ini melambangkan Tuhan bersemayam di sana. Tuhan tinggal di sana. Dikelilingi oleh pelayan-pelayan Tuhan. Sisanya yang 12, karena suku Yusuf ada 2 suku, jadi 12 totalnya, dibagi menjadi 4 bagian. Bagian timur, bagian barat, bagian selatan, bagian utara. Jadi mereka berkemah itu mengelilingi atau berpusat kepada Tuhan, pada Allah. Kalau kita zaman gereja sekarang ini, kita berpusat pada Kristus, pada Yesus sebagai pusatnya. Di sini masing-masing ada 3 suku dengan jumlah yang kurang lebih mirip atau jumlahnya sama. Dengan jumlah kekuatan di utara, selatan, timur, barat seimbang. Dan mereka ketika akan berkemah atau akan berangkat, mereka sudah diatur. Misalnya suku Yehuda dulu yang berangkat. Diikuti oleh suku Ruben. Ini hanya misalnya. Diikuti oleh suku Lewi yang membawa tabut di tengah. Jadi suku Lewi itu di tengah. Mereka membawa peralatan bait Allah dan mereka dilindungi di depan oleh kedua suku yang berjalan dahulu. Dan dilindungi bagian belakang oleh suku Efraim dan suku Dan atau 2 suku berikutnya. Jadi mereka beriring-iringan berjalan dan mereka saling melindungi. Belakang melindungi, depan melindungi. Ketika mereka sampai dan Tuhan suruh berkemah, maka suku yang pertama dia sudah siapkan posisinya. Kembali di timur, kembali di selatan, dilindungi dan mulai berkemah dan mulai memasang bait Allah. Mulai disusun dan ditutup oleh 2 suku berikutnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan ajarkan di padang gurun suatu strategi. Jadi Tuhan ini mulai mengajarkan suatu strategi perang kepada bangsa Israel. Mungkin kita berpikir, apakah perlu kita punya strategi dalam mengikuti Tuhan? Tuhan ajarkan strategi, Tuhan berikan caranya. Semenjak Amalek menyerang, kita tidak pernah menemukan ada satu bangsa pun yang berani menyerang bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Ibu Bapak mungkin boleh cek kembali. Saya tidak pernah menemukan ada satu bangsa lain, termasuk bangsa Kanaan, yang berani menyerang selama mereka di padang gurun. Mereka begitu kuat, mereka begitu takut. Belum tambah perlindungan Tuhan, tiang awan, tiang api, air, makanan, dipelihara. Tapi kecenderungan kita selalu mengeluh. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Padahal semua yang Tuhan ajarkan, semua yang Tuhan didik, itu yang the best. Bahkan orang Mesir pun tidak sanggup mengalahkannya. Tuhan berikan yang the best. Strategi yang terbaik dalam menghadapi kehidupan ini. Bangsa yang bodoh, bangsa budak, yang tidak bisa berperang, tidak ada inisiatif, mentalnya budak, Tuhan rubah menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang teratur. Ya, saya juga rindu, apakah bangsa kita sudah mulai melakukan seperti bangsa Jepang. Presiden kita, Pak Jokowi, mengatakan pendidikan karakter yang harus diutamakan. Karakter ini yang membentuk seseorang bisa hidup lebih baik. Bukan pengetahuan yang nomor 1. Karakter diubahkan, budi diubahkan. Kita lanjut. Dalam hidup kita akan mulai mengalami ujian. Itu Tuhan tidak semulus jalan tol. Ada hambatan, ada tantangan, ada masalah. Ujian pertama kita tahu mereka mengalaminya di Kades Barnea. Ini menarik buat saya karena kata Bapak Gembala katakan pertama mereka diluputkan dari Filistin, tidak diperbolehkan berperang dengan Filistin demi kebaikan mereka sehingga mereka memutar ke bawah dan mulai masuk ke daerah di bawah Filistin. Bukan daerah Filistin, tapi di bawah Filistin, yaitu di Kades Barnea.
Ini daerah sedikit lebih bawah dari Filistin. Pertanyaannya, mengapa tidak dibawa ke Filistin? Apa sudah ada yang mulai memikirkan kenapa tidak dibawa ke Filistin? Kenapa di bawahnya Filistin? Karena mentalnya sudah berubah. Mereka sudah siap berperang. Mereka sudah ready sekarang. Dibawa ke Filistin pun, no problem. Mereka akan siap untuk berperang. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah bukan Filistin. Yang jadi masalah adalah Kades Barnea, daerah Hebron, di mana yang ditakutkan mereka bukan manusia lagi. Maksudnya bukan manusia biasa, orang Filistin kan masih normal. Tapi yang ditakut mereka adalah raksasa. Yang ditakut mereka adalah raksasa. Di sini ada suatu ujian di mana apa yang dilihat itu yang menakutkan. Kadang-kadang di kehidupan kita melihat raksasa-raksasa. Kalau kita menghadapi seperti orang Filistin, mungkin sudah tidak masalah lagi. Tuhan sudah persiapkan kita untuk menghadapi. Tapi ini masalahnya lain. Masalahnya bertambah besar. Masalahnya meningkat. Raksasa. Mulai berpikir, bagaimana mengalahkan raksasa? Kalau orang biasa, oke. Kalau raksasa, mati kita. Itu yang dikecapkan oleh 10 pemimpin orang Israel. 10 orang top. 10 orang hebat. Yang dipilih oleh Musa, diberikan otoritas, diberikan pendidikan, diberikan cara menghakimi orang Israel. Bukan orang biasa-biasa, orang top. Top eksekutif, 12 orang. Yang lulus hanya 2 orang, yang 10 takut. Jadi kita bisa perhatikan sini, ternyata pembekalan firman Tuhan kadang belum cukup membuat kita kuat dan menghadapi apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi. Paulus katakan, aku ini hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita dilihat. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Di sini Tuhan mulai menekankan adakah iman. Kamu sudah pelengkapi. Kita mungkin sudah melewati Sinai. Kita sudah tahu firman Tuhan. Tapi kenyataan berbicara lain. Kadang itu membuat kita takut. Karena melihat apa yang dilihat. Masih bentuk jasmani. Dilihat. Takut. Kenyataannya kok begini. Kenyataan berbeda. Bukan seperti Filistin lagi. Tetapi ini Hebron. Daerah raksasa. Paulus katakan sebab kami ini hidup karena percaya. Karena iman. Bukan karena melihat. Paulus menjelaskan untuk gereja Tuhan. Jangan hidup karena melihat. Secara jujur, saya pun masih takut. Kadang-kadang apa yang kita lihat, keadaan ekonomi, keadaan di luar, menakutkan. Seolah-olah untuk satu level kita bisa hadapi, level lainnya kita takut. Kita takut. Kita mulai berat melangkah. Bahkan kalau di orang Israel dijelaskan dengan sangat jelas, mereka lebih cenderung ingin balik ke Mesir. Coba bayangkan, Tuhan sudah berikan pendidikan, sudah berikan fasilitas, sudah berikan strategi, berikan hukumnya. Tetapi apa yang dilihat itu masih menakutkan. Dan iblis memakai cara ini, menakuti anak Tuhan. Supaya jangan maju lagi, mundurlah engkau katanya. Baliklah ke Mesir. Hanya 2 orang yang lulus. Oleh karena itu, Bapak Gembala jelas sekali kemarin katakan, Tuhan tidak merancangkan 40 tahun di padang gurun. Tetapi respon inilah yang membuat mereka berputar-putar 40 tahun. Respon di Kades Barnea inilah yang menjatuhkan mereka. Karena melihat, karena takut. Karena itu kita sekali lagi pagi ini, marilah kita minta Tuhan kuatkan iman kita. Seperti Yosua, seperti Kaleb. Di mana kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Keadaan mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya buntu. Tapi Tuhan katakan, mana imanmu? Tuhan akan datang kembali. Dia akan bertanya, apakah aku mendapatkan iman di bumi ini? Iman yang ditekankan. Kita lanjutkan. Berputar-putarlah mereka 40 tahun. Mungkin hidup kita juga. Saat ini kita masih merasa berputar-putar, masih di sini. Sudah jadi anak Tuhan, sudah. Tapi masih berputar-putar. Tuhan masih tunda masuk ke Kanaan. Tetapi kita perhatikan, ada ujian kedua di sini. Ini sifatnya lain dengan ujian pertama. Ujian pertama menekankan fisik, penglihatan, materi.
godaannya mengenai sesuatu yang jasmani. Tetapi ujian yang kedua, mereka sudah melewati yang namanya Moab, Amon, dan mereka sudah melawan raksasa. Jadi ujian yang pertama sudah lulus. Karena di situ, daerah sini, ini adalah daerah yang disebut dengan kuasa, yang dikuasai oleh seorang raksasa. Saya lupa namanya. Itu daerah yang sangat berkubu kuat, daerah Basan, yang dimana orang Israel akhirnya mereka betah di sana, tidak mau masuk Kanaan. Suatu yang dikuasai oleh raksasa, Agag, Raja Agag namanya. Bapak bisa cek, panjangnya itu sekitar hampir 3 meter panjangnya. Jadi bisa ada gambaran, oh ini raksasa juga yang menguasai. Tapi mereka kalahkan. Mereka kalahkan. Ini ada suatu generasi yang baru, yang sudah kuat dalam berperang, dan mereka sudah siap masuk. Tetapi kita perhatikan, setan tidak pernah diam. Musuh kita tidak pernah bisa diam. Maka dikirimlah Balak dan Bileam. Balak mengerti, sangat mengerti. Untuk menjatuhkan umat Tuhan, bukan untuk sesuatu yang jasmani lagi. Tetapi harus dilawan secara spiritual. Maka dia mulai meminta Balak untuk mengutuki umat Tuhan. Mengutuki. Mengutuk itu kan bukan berperang secara jasmani. Tidak menggunakan panah. Panah yang tidak kelihatan maksudnya. Bukan panah jasmani. Itu ada panah dari si iblis. Peperangan ini ada peperangan rohani. Mereka pakai peperangan rohani. Saya lihat ini raja ini luar biasa. Walaupun jahat, tapi dia tahu persis apa yang harus diserang dari anak-anak Tuhan. Dia pakai penyerangan secara rohani. Dia ingin jatuhkan rohani anak Tuhan. Mulailah dipanggil Balak, disuruh mengutuki, tapi kita semua tahu Tuhan membalikan kutuk menjadi berkat. Tetapi di sini juga anak-anak Tuhan jatuh. Karena Paulus katakan hampir 20.000 lebih orang, pemuda, mati di situ. Karena mereka mulai sombong, mereka mulai meninggikan diri, mereka merasa kuat, mereka merasa berhasil. Dan akhirnya mereka dibawa pada penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu ditambah dengan pezinahan. Tapi kejatuhannya, penyembahan berhala dahulu, baru masuk ke pezinahan. Jadi Agag ini, ketika dia tahu, dia tidak bisa menjatuhkan anak Tuhan lewat Bileam secara spiritual, dia mulai membuat rencana jatuhkan dengan bawa ke penyembahan berhala. Dialihkan penyembahannya, dialihkan dari Tuhan kepada benda-benda mati. Dan kita tahu di sini bahwa tidak mudah ternyata ya dalam kehidupan kita. Ujian demi ujian kita lalui dan harus dilalui. Dan kadang bentuknya bukan jasmani lagi, tapi spiritual. Dalam hal ibadah, dalam hal membaca firman, dalam hal mendengar firman. Malas ibadah, mulai malas pelayanan, mulai malas dengan firman Tuhan, malah malas komsel. Yang diserang adalah spiritualnya. Dan di sini banyak yang jatuh. Yang terakhir, setelah sebagian lulus, maka mulailah masuk ke Kanaan. Apakah di sini selesai masalahnya? Tidak juga. Kita masih hidup di sini. Di tanah yang subur, di mana berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Justru di sini bagian yang paling berbahaya. Karena itu Yosua di sini melakukan satu rekomitmen. Yang menarik di sini, Yosua melakukan rekomitmen di sini. Dia menyunat kembali, disuruh Tuhan, orang-orang Israel yang belum disunat, karena ini banyakkan generasi kedua, disunatnya di mana? Saya pikir dulu, disunatnya sebelum masuk Kanaan. Sebelum Sungai Yordan. Ya ini logika, orang mau perang, mau masuk, masa disunat di daerah musuh. Tetapi yang menarik, Ibu Bapak bisa cek kembali. Mereka disunat di seberang Sungai Yordan. Setelah menyeberang, mereka disunat. Dalam keadaan lemah, hendak berperang. Sesuatu yang saya pun masih berpikir, Tuhan mau perang nih. Udah masuk Kanaan nih. Sudah dekat Yeriko. Kok disunatnya di sana? Kenapa bukan di sebelah timur Sungai Yordan, tapi di sebelah barat Sungai Yordan? Dan mereka butuh waktu di situ untuk memulihkan diri. Tapi mereka nurut. Kembali, iman.
iman pada Tuhan, bahwa semua sesuatunya dalam kendali Tuhan. Dan mereka menurut. Dia lakukanlah sunat itu. Artinya kita perlu komitmen di sini. Daerah yang subur, kita sudah masuk daerah kelepasan di sini. Banyak yang jatuh karena tidak kayak komitmen. Saya sendiri selalu diingatkan oleh istri saya, suatu hari kalau kita sudah lega, kita sudah lebih tenang, sudah lebih menikmati. Jangan lupa komitmen. Komitmen. Karena banyak orang malah tumbang di sini, malah jatuh di sini. Sudah di Kanaan, jatuh di Kanaan. Mari kita lihat. Markus 13 ayat 13, Tuhan katakan kita harus bertahan sampai kesudahannya. Bukan di Kanaan, sampai kesudahannya. Sampai selesai, sampai finishing well, sampai kita pulang ke rumah Bapa. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai pulang ke rumah Bapa akan selamat. Jadi bukan di Kanaan. Tujuan kita bukan Kanaan, tapi tujuan kita adalah tinggal bersama Bapa di Yerusalem baru. Dan Paulus katakan, aku sudah mencapai garis finish. Paulus katakan, aku sudah. Apakah kita sudah? Belum. Kita belum. Kita belum finishing well. Dan untuk finishing well, Tuhan katakan, siapa yang bertahan, siapa yang setia, siapa yang bertekun, siapa yang mau ikut Tuhan, dibimbing Tuhan, berjalan sama Tuhan, sampai kesudahnya akan finishing well. Itu yang kita inginkan. Dan biarlah Tuhan memimpin kita, setiap kehidupan kita, mari kita kembali taat, kembali mengingat apa tujuan kita, dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.